Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali untuk melakukan kegiatan belajar secara daring. Ya, harapan kita semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwa qada itu adalah suatu rencana-rencana Allah yang Allah tetapkan sejak zaman azali, yaitu sebelum kita diciptakan. Sedangkan qadar adalah peristiwa yang terjadi atas setiap diri manusia yang sudah direncanakan oleh Allah. Perbedaan antara qada dan qadar, yaitu kalau qadar tadi masih merupakan rencana-rencana Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi atas diri manusia sesuai dengan rencana-rencana Allah. Proses qada dan qadar, mulai dari rencana-rencana Allah hingga rencana itu terjadi, inilah yang disebut dengan takdir. Dan takdir ada dua macam. Ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, dan ada juga yang disebut dengan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah segala sesuatu yang masih digantungkan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Artinya masih ada ikhtiar atau usaha dan doa dari manusia itu sendiri, di mana usaha dan doa itu bisa saja terpenuhi atau terkabul, dan bisa juga tidak. Contohnya seperti kepandaian. Orang yang bodoh bisa jadi pintar, bisa jadi pandai selama dia mau berusaha dan berdoa. Kemudian lagi contoh takdir mu'allaq, kesehatan. Orang yang selalu menjaga kesehatan, dia sakit, dia mau berobat, insya Allah dia juga bisa sembuh. Nah, ini diantara contoh daripada takdir mu'allaq. Sedangkan takdir mubram, yaitu takdir atau ketentuan Allah yang sudah ditetapkan dan tidak bisa lagi dirubah oleh manusia itu sendiri. Mutlak kekuasaan Allah. Contohnya kematian. Ini manusia kalau sudah meninggal, maka tidak bisa lagi dihidupkan kembali atau hidup kembali. Begitu juga jenis kelamin. Itu merupakan takdir mu'allaq, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Apabila seorang manusia lahir dalam keadaan laki-laki, ya sampai meninggal statusnya tetap sebagai laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan takdir mubram. Nah, ini sekilas untuk mengingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah penyembelihan hewan. Kita lihat dulu pengertian penyembelihan hewan. Yang dimaksud dengan penyembelihan hewan adalah
Yang dimaksud dengan penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu sesuai syariah Islam. Nah, jadi dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya menyembelih hewan itu adalah memotong hewan, yaitu pada bagian leher hewan, hingga putus saluran makanan dan saluran pernapasan, hingga hewan tersebut mati, dengan tujuan tidak lain adalah agar dagingnya halal dimakan. Ini yang dimaksud dengan menyembelih hewan. Adapun kategori hewan yang dalam Islam, yaitu hewan yang halal. Hewan yang halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Yaitu diantaranya adalah hewan darat. Contohnya hewan darat itu seperti hewan ternak, belalang, dan hewan yang baik atau bergizi menurut syariah dan tidak kotor dan tidak menjijikan, yaitu seperti ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis hewan air yang halal dimakan menurut ketentuan Islam, yaitu semua jenis hewan air, baik air laut maupun air tawar, termasuk bangkainya halal dimakan. Itu seperti ikan ya, yang biasa setiap hari kita konsumsi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, surah kelima yaitu ayat 1 yang berbunyi, Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya bahwa hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki. Nah, ini dasar tentang hewan yang halal dimakan. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatanil hutu wal jarad. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, jadi meskipun kita ketahui bahwa kalau hewan yang hidup di darat itu kalau sudah menjadi bangkai maka itu diharamkan. Ya, seperti misalnya ayam. Ayam mati tanpa melalui proses penyembelihan, maka dagingnya haram dimakan. Begitu juga jenis hewan yang lain, ya seperti sapi, kambing. Kalau dia mati tanpa melalui proses penyembelihan, maka disebut bangkai, dan itu diharamkan menurut ajaran agama Islam. Beda dengan hewan yang hidup di air, yaitu tadi seperti ikan. Nah, jadi hanya ada dua hal bangkai itu yang diharamkan, yaitu semua hewan yang hidup di laut, yaitu jenis ikan, maka dihalalkan. Sedangkan yang di darat itu yang dihalalkan itu hanya belalang. Jadi hanya ada dua bangkai yang dihalalkan untuk dimakan bagi umat Islam, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 96 itu juga disebutkan,
uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan, yaitu yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ini juga sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat Al-Maidah ayat 96, yaitu bahwa kita itu dihalalkan untuk memakan hewan buruan, ya. Baik itu di laut seperti ikan dan sejenisnya, begitu juga hewan buruan yang di darat, sebagian kita ada juga yang dihalalkan, seperti misalnya rusa. Nah, itu jadi ada hewan-hewan yang dihalalkan. Nanti akan kita bahas jenis-jenis hewan yang diharamkan menurut ajaran Islam. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga disebutkan, yaitu yang berbunyi, An Jabir bin Abdillah anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam su'ila an ma'il bah faqala huwa tahuru ma'u wal hillu maitatuh. Ya, artinya dari Jabir bin Abdillah, beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hukum air laut. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab bahwa air laut itu suci dan halal bangkainya. Itu hewan-hewannya yang hidup di laut. Sekarang kita bahas lagi tentang jenis hewan yang diharamkan menurut ajaran agama Islam. Hewan yang secara tegas diharamkan oleh Islam, yaitu seperti daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati dengan cara tercekik atau dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam hewan buas, dan disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini ingat ya. Jadi hewan yang jelas-jelas sudah disebutkan dalam Islam, nanti akan kita lihat dasarnya, ya. Jadi yang pertama tadi, jangan sekali-kali menyembelih hewan itu atas nama selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, apabila hewan itu mati, ya, dengan cara dicekik, meskipun kita berdoa, ya, membaca sesuai aturan Islam, tapi dengan cara mematikannya dicekik, ya, dicekik di leher hingga hewan tersebut mati, maka ini dilarang dalam Islam. Karena ini artinya tidak ada adabnya dalam Islam, cara kekerasan, ya. Atau misalnya langsung biar praktis langsung dipukul, ya, dengan kayu atau dengan besi atau alat benda keras lainnya hingga hewan tersebut mati, maka ini juga dilarang dalam Islam dan diharamkan. Atau hewan tersebut terjatuh kemudian mati, tidak sempat disembelih, maka dia juga dianggap bangkai dan diharamkan. Atau ditanduk oleh hewan yang lain hingga hewan tersebut mati dan tidak sempat disembelih. Atau diterkam hewan buas, nah, maka hewan tersebut dilarang untuk dimakan atau dikonsumsi dalam Islam. Pengecualian, kecuali misalnya hewan itu terjatuh tapi masih hidup, kemudian meskipun kita yakini hewan tersebut dia tidak bisa hidup lagi dengan sehat, kemudian kita sembelih, maka dia jadi halal. Karena sebelum hewan tersebut mati sempat disembelih. Atau misalnya hewannya ayam, misalnya ditabrak mobil, kalau ditabrak dia masih gerak-gerak, ngamuk, kemudian kita sembelih, maka dia halal dimakan. Nah, jadi yang diharamkan tadi yang sengaja kita pukul sampai mati, atau sengaja kita tabrak dengan mobil hingga mati, ya,
tanpa melalui proses penyembelihan, maka itu yang diharamkan. Jadi kalau misalnya tanpa kesengajaan hewan itu dia kecelakaan sendiri, misalnya ditabrak mobil, sempat kita sembelih sebelum dia mati, maka dia halal. Atau terjatuh, nah, sebelum dia masih hidup, sebelum dia mati, kita sembelih, maka dia jadi halal. Kemudian yang kedua, jenis hewan yang diharamkan lagi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam atau dalam waktu yang lama. Ini maksudnya di dua alam ini dalam waktu yang lama, seperti katak. Nah, ini katak, makanya ada orang menyebut seperti katak dalam tempurung. Artinya katak itu bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa di air. Contoh lagi yang di dua alam, misalnya buaya. Buaya itu bisa hidup di kering, kemudian bisa di air. Tapi buaya ini bukan hanya hidup dua alam ciri-ciri yang mengharamkan, tapi buaya juga mempunyai ciri yang diharamkan, yaitu hewan buas karena mempunyai gigi yang bertaring. Jadi banyak sekali ciri-ciri, kecuali dalam Islam itu selalu ada keringanan dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan terpaksa. Kecuali misalnya di masyarakat kita sering mendengar ada orang muslim bisa makan daging buaya dengan cara disate misalnya, tapi untuk obat. Nah, segala sesuatu kalau untuk dijadikan obat, kalau tidak ada obat yang lain yang dianggap ampuh selain itu misalnya, maka insya Allah dihalalkan. Nah, kalau untuk obat dihalalkan. Jadi yang diharamkan tadi, yang sesuai cirinya tadi, maka itu apabila untuk kesenangan. Jadi kalau untuk obat, insya Allah itu dihalalkan. Jadi Islam itu tidak, sebetulnya hukum Islam itu tidak berat, selalu ada keringanan. Ya. Kemudian hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, nah, seperti cicak itu disunahkan. Ya, kalau Nabi katanya di dalam beberapa hadis sebutkan membunuh cicak itu disunahkan. Atau hewan-hewan yang berbahaya yang bisa merusak atau mengganggu yang buas, ya, maka kita bunuh, maka itu diharamkan untuk dimakan. Kemudian hewan yang bertaring, nah termasuk tadi buaya, kalau kita lihat contoh yang lain yang bertaring, harimau, kemudian anjing, nah, itu punya gigi yang bertaring, di mana taringnya bisa jadikan sebagai pemangsa. Atau misalnya kucing. Nah, kenapa kucing itu diharamkan? Karena kucing juga mempunyai gigi yang bertaring. Nah, ini diantara contoh hewan yang bertaring kuat yang menurut dalam Islam itu diharamkan. Kemudian ada juga hewan yang diharamkan dengan ciri-ciri, yaitu yang mempunyai kuku yang tajam, berkuku tajam, seperti burung, misalnya burung elang. Nah, kenapa burung elang itu diharamkan? Karena dia mempunyai cakar yang tajam, di mana cakarnya itu sangat kuat dan bisa memangsa hewan lain. Kemudian selain tadi hewan yang dilarang yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, bagi manusia. Artinya jadi yang diharamkan jijik di sini adalah secara umum. Kotoran hewan, kotoran manusia itu sudah jelas-jelas. Kalau ada orang yang tidak jijik dengan kotoran manusia, kotoran hewan, atau misalnya cacing, ya, yang tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, maka itu yang bersangkutan itu sendiri yang tidak normal. Jijik secara umum dan normal. Nah, ini diantaranya dasar lagi dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Saya ulangi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal khaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyat wan nati. Wa ma akalas sabuhu illa ma dakaitum
wa ma dzubiha 'alan nusub. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, ini dasarnya tadi yang sudah kita sebutkan. Di antara hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi ini sudah sangat jelas, ya. Bisa kalian lihat sendiri nanti di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yaitu surah kelima ayat 3. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 juga disebutkan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turra ghaira baghi wala adim fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia, yaitu Allah, hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini tadi yang sudah Bapak jelaskan. Artinya hewan yang nyata-nyata diharamkan menurut ajaran agama Islam itu bisa saja dihalalkan apabila hewan tersebut dimakan dalam keadaan darurat atau terpaksa, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 173. Artinya kita tidak menginginkannya, tetapi karena memang keadaan mengharuskan, maka boleh. Contohnya misalnya tadi ya daging buaya yang menurut ciri-cirinya diharamkan karena hidup di dua alam, dia juga buas, ya, punya gigi yang bertaring. Tapi karena untuk obat misalnya, maka dia dihalalkan. Atau misalnya pada saat kita acara camping misalnya pramuka di hutan, tiba-tiba tersesat, kita kehabisan makanan, ya. Kita sudah tidak kuat lagi, tidak punya tenaga untuk jalan, cari makan. Tiba-tiba ada misalnya babi di sampingnya, namanya kebetulan, ya, bisa saja terjadi, ya, sesuatu atas kehendak Allah. Apabila kita yakini bahwa hewan yang di samping kita, yang babi nyata-nyata diharamkan, ini bisa menjadi kita hidup bertahan, maka dalam keadaan darurat, terpaksa, tidak ada jalan yang lain, maka dihalalkan. Karena untuk bertahan hidup, karena tidak ada makanan yang lain. Nah, ini tadi contoh karena terpaksa. Tapi itu juga tidak boleh melampaui batas sesuai perintah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Artinya sekedar untuk bertahan hidup sementara, ya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu disebutkan, wa'an Rafi' ibni Hadiji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an harad damawaduki rasmullahi alaih fakuluh laisas sinnawat zufur. Yang artinya Rafi bin Khadij berkata, Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, makanlah hewan yang dialirkan darahnya atau disembelih dengan menyebut nama Allah, asalkan tidak dengan cara digigit, ya, dengan gigi atau dicengkram dengan kuku. Nah, jadi apabila ingin memakan hewan yang halal itu tetap halal, maka hendaklah melalui proses penyembelihan. Jadi jangan ingin masak ayam misalnya langsung dicekik atau digigit, ya, di leher misalnya seperti pampir. Ya. Jadi jangan sekali-kali seperti itu. Islam itu selalu punya sopan santun, punya adab.
Jadi harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu. Kemudian disebutkan lagi dalam surat Al-An'am ayat 121, itu disebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafis wa inna syayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, yang artinya dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan yang semacam itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantu kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, ini juga mengenai hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, itu diharamkan, juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121. Ini dasar-dasarnya tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Kemudian ini dasar lagi menurut hadis riwayat Muslim yang disebut an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabim minas sibai wa kullu dhi mikhlabim minat thair. Dari Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu bahwa beliau melarang memakan setiap hewan buas yang memiliki taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Nah, ini dipertegas lagi dalam sebuah hadis selain dalam Al-Quran. Tadi disebutkan hewan yang punya gigi yang bertaring, hewan yang buas. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan hewan buas yang memiliki taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Apapun itu namanya, jadi kita lihat ciri-cirinya. Apabila hewan itu buas, memiliki gigi yang bertaring, atau misalnya mempunyai cakar yang tajam, maka itu jangan sekali-kali kita mengkonsumsinya atau memakannya. Kemudian dasar yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu di nabi minas sibai fa'akuluhu haramun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap binatang buas yang memiliki taring haram dimakan. Nah, jadi sudah sangat jelas ya, banyak sekali dasar-dasarnya baik Al-Quran maupun hadis tentang dasar-dasar hewan-hewan yang diharamkan sesuai dengan ciri-ciri dan ketentuannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat penyembelih. Nah, ini perhatian khususnya bagi laki-laki karena diutamakan biasanya yang menyembelih hewan itu diutamakan adalah laki-laki. Nah, ingat, syarat di dalam menyembelih hewan itu ada 3. Yang pertama, harus beragama Islam. Berarti dengan demikian, orang yang menyembelih hewan bukan beragama Islam, maka dilarang, artinya tidak dihalalkan. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Jadi jangan anak-anak disuruh menyembelih, ya, selama masih ada orang dewasa atau sudah balik, ya. Kemudian disembelih dengan keadaan sengaja atau sadar, kan di bawah alam sadar, ya. Ini ada 3. Jadi beragama Islam, sudah balik atau dewasa atau mumais. Mumais itu artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk.
yang haram dan yang halal. Dia sudah bisa membedakan, ya. Kemudian menyembelih juga dalam keadaan sadar atau sengaja. Itu syarat orang yang menyembelih. Kemudian syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, hewan yang sembelih masih hidup. Ya. Kalau yang disembelih hewannya sudah mati, berarti menyembelih bangkai. Ya. Percuma. Karena semua bangkai itu diharamkan. Kecuali tadi ada dua hal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu tanpa melalui proses penyembelihan. Maka selain itu diharamkan. Jadi meskipun kita sembelih, tapi hewan yang disembelih itu sudah mati. Ya. Jadi yang disembelih itu yang pertama hewannya harus masih hidup. Yang kedua, hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Jadi ini mudah saja diingat, ya. Syarat orang yang menyembelih ada 3. Beragama Islam, sudah balik atau dewasa atau memais. Artinya menyembelih dengan sengaja atau berniat. Ya, artinya di bawah alam sadar. Kemudian syarat hewannya ada 2. Hewannya harus masih dalam keadaan hidup yang disembelih. Yang kedua, hewannya yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Kemudian syarat alat. Syarat alat yang digunakan untuk menyembelih, yang pertama adalah alatnya harus alat yang tajam. Kemudian yang kedua, alatnya bukan terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Kenapa demikian? Karena tulang itu tidak bisa ditajamkan. Atau misalnya gigi atau kuku. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk menyembelih. Gigi dengan cara digigit, kuku dengan cara dicekik. Ya, tidak bisa digunakan untuk menyembelih. Jadi alatnya yang digunakan itu harus sejenis besi atau baja. Nah, itu ya, alat yang tajam. Jadi jangan menyembelih hewan dengan menggunakan tulang atau benda lainnya selain besi, baja untuk menyembelih hewan. Kemudian syarat penyembelihan dengan alat modern. Nah, jadi tadi selain kalau tadi dengan cara tradisional, ada juga penyembelihan dengan cara modern. Dengan cara modern ini itu seperti kita lihat di tempat pemotongan hewan. Nah, itu misalnya petugas operatornya itu syaratnya harus orang yang muslim. Kemudian sebelum memulai penyembelihan atau menggerakkan mesinnya harus membaca basmalah. Kemudian mesin yang digunakan harus yang tajam dan berjalan normal. Kemudian memotong di lehernya hingga 2 urat lehernya putus. Tidak menyembelih menggunakan listrik atau bahan kimia berbahaya seperti racun. Hewan yang disembelih masih hidup. Ini dengan cara modern, ya. Jadi dengan praktis. Nah, itu mungkin ya. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, ingat bahwa yang dimaksud dengan menyembelih itu adalah memotong hewan pada bagian leher hewan hingga putus saluran makanan dan saluran pernapasan. Rukun penyembelihan hewan ada 3. Ini Bapak tambahkan ya, tadi tidak termasuk di dalamnya. Yang Bapak tambahkan rukun penyembelihan hewan itu ada 3. Yang pertama ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada hewan yang disembelih. Dan yang ketiga ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang namanya rukun, salah satunya tidak ada atau tidak lengkap, maka tidak sah. Sama seperti kita sholat, rukun haji, rukun puasa. Apabila tidak ada salah satu rukunnya, maka tidak sah. Begitu juga masalah penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan rukunnya hanya ada 3. Kalau salah satunya tidak ada,
maka penyembelihannya tidak sah. Apa itu tadi 3? Yang pertama, ada orang yang menyembelih, ada hewan yang akan disembelih, dan ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Contohnya misalnya, ya, ada orangnya siap menyembelih, ada alatnya juga siap untuk menyembelih, digunakan untuk menyembelih, tapi hewannya tidak ada. Apakah bisa terjadi penyembelih hewan? Ya tentu tidak. Apanya yang disembelih? Ya, hati-hati. Bisa jadi sasaran yang ada di sekitarnya. Nah, ya. Atau misalnya hewannya ada siap untuk disembelih, alatnya juga ada siap untuk menyembelih, tapi orangnya tidak ada, yang menyembelih tidak ada. Siapa yang menyembelih? Apa mungkin alatnya bergerak sini menyembelih? Nah, bisa pada lari nanti orang yang lihat, yang berada di sekitar. Juga tidak bisa terjadi. Ya, jadi harus lengkap ketiga-tiganya. Atau misalnya hewannya ada siap untuk disembelih, orangnya ada juga siap untuk menyembelih, tapi alatnya tidak ada. Lalu menyembelih bagaimana? Apakah harus dicekik? Apakah boleh menyembelih dengan cara dicekik? Tentu tidak. Tadi sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Ya, sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran maupun hadis. Atau dengan cara digigit juga tidak bisa, maka penyembelihan juga tidak bisa terjadi. Nah, itu jadi tolong diingat kembali, rukun penyembelihan hewan ada 3. Ada orang yang menyembelih, ada alat yang digunakan untuk menyembelih, yang ketiga ada hewan yang siap untuk disembelih. Syarat orangnya ada 3. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua sudah balik atau dewasa. Yang ketiga disembelih dengan sengaja, harus dalam keadaan sadar. Syarat hewannya harus masih dalam keadaan hidup. Dan hewan yang disembelih adalah hewannya halal dimakan. Jadi rukun penyembelihan ada 3. Kemudian syarat orang yang menyembelih ada 3. Syarat hewan yang disembelih ada 2, hewannya masih dalam keadaan hidup dan hewannya halal dimakan. Syarat alatnya harus yang tajam. Yang kedua, terbuat dari besi dan baja, bukan dari kuku atau tulang. Ya mungkin itu pelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan nanti di chat ya, karena waktunya sudah habis. Mungkin ini saja pelajaran kita hari ini. Insya Allah untuk minggu depan kita akan membahas tentang masalah kurban dan akikah. Ya. Sebagai peringatan terakhir, sekali lagi Bapak himbau, karena kita masih dalam keadaan musibah COVID-19, jadi tolong dimanapun kita berada, kalau keluar rumah, jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan semoga kita semua selalu terlindung dari musibah ini dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.